Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami dalam setiap langkah dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari ini. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan bahwa pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau, dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini terdapat di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seringkali tidak berjalan seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ada banyak doa yang belum dijawab. Situasi yang tampaknya tidak menentu. Dan banyak persoalan yang datang silih berganti. Malam ini, firman Tuhan menegaskan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Rasul Paulus tidak berkata bahwa hidup akan bebas dari persoalan. Persoalan bisa datang, tapi persoalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan membentuk tahan uji. Tahan uji menumbuhkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita, karena kasih Allah ada di dalam hati kita. Jika malam ini saudara merasa lemah, tidak berdaya, semua usaha saudara tampak gagal, dan persoalan masih belum selesai, janganlah putus asa. Ingatlah bahwa pengharapan kita ada pada pribadi yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saat semua hal tampak tidak menentu, tetaplah berharap kepada Allah. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong, dan percayalah bahwa Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bahkan saat kita tidak melihatnya. Tuhan kita adalah Allah yang setia, dan Dia tidak akan mengecewakan kita. Malam ini, serahkanlah semua pergumulan, kekhawatiran, dan ketakutan saudara kepada Tuhan. Percayalah, pengharapan di dalam Tuhan adalah pasti. Dia tidak akan membiarkan kita
Dia akan menguatkan kita dan akan memberikan jalan keluar pada waktunya yang terbaik. Apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan tetap memegang kendali dan masa depan kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini yang telah menguatkan kami. Engkau adalah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Malam ini, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang kehilangan arah, kehilangan kekuatan, bahkan kehilangan semangat. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang daripada-Mu melingkupi setiap hati yang sedang bergumul. Tuhan, pulihkan yang lemah, kuatkan yang putus asa, dan hiburkan yang berduka. Bangkitkan kembali pengharapan dalam hati kami ya Tuhan, agar kami tidak menyerah dalam menghadapi persoalan hidup. Malam ini, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit. Jamalah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembuh kami yang ajaib. Kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami akan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami dalam tidur kami sepanjang malam hari ini. Dan kiranya Engkau membangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan dengan kekuatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.